silakan kepada yang membawakan firman Tuhan. Baik, Ibu Mimi, silakan. Salam, udah dengar suara saya, Pak? Ya, silakan dimulai, Bu Mimi. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Indiana. Pujian dan penyembahannya sangat memberkati semua. Semoga dipakai lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Salam dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua dimanapun kita berada saat ini. Saya bersyukur dan percaya ini adalah kerinduan hati kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Meskipun melalui online dari tempat kita yang berada berbeda-beda namun disatukan melalui pertemuan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Bapa, kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur di pagi hari ini, kami semua masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan-Mu. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terlebih dulu kami mohon pengampunan atas kesalahan dan dosa yang kami melakukan. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Agar kami layak di hadapan-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang berikan kami telinga seorang murid yang mendengar. Hati seorang murid yang mengerti. Dan kesungguhan hati untuk melakukan firman Tuhan di hadapan di kehidupan kami masing-masing. Dan hamba sendiri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba mohon pertolongan dari urapan dari Roh Kudus. Agar firman yang disampaikan dengan kata-kata yang sederhana ini adalah sesuai dengan isi hati-Mu. Dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan. Berfirmanlah melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam satu nama yang olehnya manusia boleh diselamatkan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita masih sama yaitu dipulihkan untuk memulihkan. Saya berikan subtemanya yaitu kekuatan sebuah keinginan. Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana manusia pada umumnya tentu kita semua memiliki yang namanya keinginan. Namun sering tanpa kita sadari, ternyata keinginan-keinginan yang ada pada diri kita masing-masing mengandung kekuatan yang besar. Yang akan memberikan dampak bagi kita sebagai murid dan pelayan Tuhan. Kekuatan keinginan seperti apa yang akan kita dengar dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Nas Alkitab kita pagi ini diambil dari surat 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Mari kita sama-sama dapat membaca di tempat kita masing-masing juga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ringkopnya adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah kepada penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ayat 19.
Sebab ada kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaannya tidak harus ditanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita, di dalam tubuhnya ada kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Bapak, Ibu, Saudara, arti kata dipulihkan tentu telah banyak sekali kita dengar dari hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Saya coba sederhanakan saja. Arti kata dipulihkan adalah mengembalikan ke bentuk awal yang baik. Misalnya, dari sakit menjadi sehat, rusak menjadi baik, sesat menjadi benar dan sebagainya. Jika kita perhatikan dari ayat 24 dan 25 yang kita baca tadi sebelumnya, maka kita dapati banyak bahwa kita ini disembuhkan. Atau dengar kata lain, kita ini dipulihkan dari jalan hidup kita yang sesat kepada kebenaran oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai manusia, kita ini diciptakan oleh Allah Bapa dengan sempurna. Dan kita ini juga diberikan free will, yaitu keinginan bebas untuk memilih. Dan keinginan bebas memilih inilah yang menentukan apakah kehidupan kita ini benar atau salah di hadapan Bapa Surgawi. Alkitab memberikan kepada kita contoh yang sangat tepat bagaimana akibat yang terjadi jika keinginan bebas manusia salah digunakan. Dalam kitab Kejadian, jika kita perhatikan, Hawa jatuh ke dalam dosa bukan karena dia memakan buah yang terlarang. Hawa jatuh ke dalam dosa karena keinginan hatinya. Hawa ingin mengetahui pengertian apa yang akan dia dapatkan. Jika dia memakan buah yang dilarang itu, ditulis di Kejadian 3 ayat 6. Oleh karena keinginan hatinya tidak sesuai dengan keinginan hati Tuhan Allah, maka manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan itulah yang membawa manusia menjadi tersesat dan jauh dari Tuhan. Dari keinginan timbullah perbuatan. Dengan kata lain, perbuatan terjadi akibat dari keinginan. Perbuatan-perbuatan seperti percabulan, pencemaran diri, seperti
merokok, berjudi, narkoba, dan lain-lain, menyembah berhala, berseteruan, berselisihan, iri hati, kemarahan, egois, menyerang orang lain, kesenangan dunia, dan lain sebagainya itu. Semua bisa terjadi karena kekuatan keinginan. Sedangkan keinginan itu sendiri ada di dalam hati setiap manusia. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di kitab Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujatan. Oleh sebab itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Demikianlah kata Amsal. Perbuatan-perbuatan daging seperti yang tertulis di surat Galatia 6 ayat 19 sampai 21 itu sering sekali kita temukan di dalam kehidupan orang dunia yang belum diselamatkan. Namun Bapak Ibu Saudara, ironisnya ternyata keinginan-keinginan yang salah seperti ini juga masih ada di dalam kehidupan umat Tuhan yang sudah percaya. Bahkan yang sudah melayani Tuhan. Hal ini tentu akan menjadi celah yang menyebabkan sandungan bagi orang lain. Di masa pandemi seperti saat ini, banyak terjadi perubahan di segala bidang aspek kehidupan, termasuk di bidang pelayanan rohani. Banyak gereja dan hamba-hamba Tuhan juga mengalami perubahan dalam kegiatan rohani. Dan saat ini banyak dilakukan secara online. Hal ini tentu sangat bebas. Karena umat Tuhan tetap mendapatkan makanan rohani, kegiatan-kegiatan seperti ibadah umum, seminar, KKR, doa dan kesembuhan, pengajar Alkitab, semuanya pakai online. Namun ternyata di dalam perubahan sistem pelayanan secara online ini, masih saja ada pelayan Tuhan yang salah memanfaatkannya. Melalui channel YouTube yang dengan mudah diakses oleh semua kalangan umum. Pada hari-hari ini, masih saja ada pelayan Tuhan yang membuat konten menyerang pelayan Tuhan yang lain dengan dasar pemahaman teologi yang dianggap paling benar dan sempurna, sedangkan yang lainnya dianggap penyesat. Pelayan-pelayan Tuhan ini dengan tanpa merasa bersalah, sebenarnya telah menyimpan juga dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, kita memang tidak boleh menghakimi, namun kita harus belajar dari firman Tuhan. Di dalam kitab Matius 18 ayat 15, Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, jika ada saudaramu berbuat dosa atau berbuat kesalahan, tegurlah ia atau nasihatilah ia di bawah 4 mata. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana pandangan dari mereka orang dunia yang belum diselamatkan? Jika mereka melihat ternyata di kalangan pelayanan Tuhan saja tidak selaras dengan kebenaran yang disampaikan. Di dalam pasal yang sama, yaitu Matius 18 ayat 1 sampai 5, dikatakan pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus datang kepadanya dan bertanya tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus pun menjawab, barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, maka ialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Artinya, Tuhan Yesus mengingatkan
kepada para murid agar senantiasa hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merendahkan hati di hadapan sesama manusia. Merendahkan diri dan merendahkan hati adalah dua hal yang berbeda. Merendahkan diri artinya menganggap dirinya tidak bisa apa-apa atau tidak punya apa-apa. Sedangkan merendahkan hati artinya menganggap dirinya mampu namun tidak bermaksud menyombongkan diri. Jadi di hadapan Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya dan tidak bisa apa-apa jika tanpa kasih karunia-Nya dan Roh Kudus. Di hadapan sesama manusia, kita ini adalah sama di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita ini juga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Jadi marilah kita juga senantiasa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati dengan sesama. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Kita juga dapat belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Saulus. Alkitab mencatat bahwa Saulus adalah seorang yang sangat terpelajari dengan gelar pendidikan yang tinggi dari berbagai ilmu pengetahuan dan seorang yang kaya di masa dan di bidang rohani. Saulus adalah seorang yang sangat fanatik terhadap agama Yahudi dan hukum Taurat. Bahkan ia adalah murid dari Gamaliel, yaitu Rabi Israel yang sangat terkenal dan dihormati pada masa itu. Dikarenakan pemahaman yang salah dan keinginannya untuk membela kebenaran yang dipahami, maka Saulus oleh keinginannya sendiri melakukan penyerangan dan pembunuhan dengan tujuan menghentikan pengajaran para murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Namun, apa yang terjadi pada diri Saulus ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus? Jawabnya adalah Saulus dipulihkan atau disembuhkan dari kesesatan hidupnya kepada kebenaran yang sejati oleh kasih dari Tuhan Yesus. Ini dinyatakan oleh dirinya sendiri di dalam surat Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya jadi teringat sebuah lagu dan saya mau nyanyikan buat kita semua. Bapak Ibu, mari semangat di tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita bersama-sama menaikkan puji syukur ini, ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat masing-masing kita lebih semangat lagi. Ayo kita sama-sama untuk menaikkan puji syukur ini. Untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Ayo sama-sama kita naikkan pujian ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagu ini pasti sudah tidak asing bagi kita semua. Namun lagu yang sederhana ini adalah sebuah lagu yang memiliki kekuatan pernyataan diri dari setiap orang yang sudah dipulihkan hidupnya oleh Tuhan Yesus. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu semuanya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih itu ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada kerendahan hati, dan sebagainya. Surat 1 Korintus pasal 13, mungkin oleh karena itu juga, maka Saulus mengganti namanya menjadi Paulus. Yang dari bahasa Yunani artinya rendah hati atau menjadi kecil. Dan ternyata dia malah menjadi salah satu rasul terbesar yang pernah ada di dunia ini. Ada lagi seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat pada kitab para nabi. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang menjadi keinginan pada Bapa di surga agar kita sebagai muridnya selalu hidup di dalam kasih. Karena keinginan-keinginan yang dibangun di atas kasih, itulah yang selaras dengan keinginan Bapa surgawi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita, jika hidup kita tidak memiliki kasih, maka berapapun tinggi dan banyaknya gelar pendidikan kita dan harta kekayaan kita, bahkan karunia ilahi apapun yang kita punya, bahkan kekristenan sendiri pun tidak akan membawa keselamatan kepada kita jika hidup kita tidak memiliki kasih. Mengenai ini, Tuhan Yesus telah berpesan kepada murid-muridnya. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, yaitu kasih, yang akan masuk ke dalaman kerajaan surga. Kitab Matius 7 ayat 21. Artinya, hanya orang yang selaras keinginannya dengan keinginan Bapa di surga, yang jalan hidupnya tidak lagi menyimpang atau tersesat. Saya mau memberikan sebuah contoh di tangan saya. Saya mau memberikan sebuah contoh. Di tangan saya ada 2 batang isi pulpen, di mana yang di tangan kanan mewakili keinginan Bapa yang di surga. Dan yang satu lagi di tangan kiri mewakili keinginan manusia. Kedua batang isi pulpen ini saya posisikan sejajar dan menyatu, serta tegak lurus ke atas. Inilah yang saya anggap selaras. Namun, jika saya hanya geser sederajat saja, isi pulpen yang sebelah kiri ini dari titik dasar kedua isi pulpen ini, maka semakin jauh ke atas terlihat jarak
keduanya semakin melebar dan semakin menjauh, Bapak semakin menjauh, Bapak, Ibu, Saudara, ilustrasi ini mengingatkan kita agar segera memulihkan kembali keinginan kita yang telah menyimpang, agar tidak semakin lama semakin jauh dari keinginan Bapa Surgawi. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Kembali Amin, amin, amin. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua sedang sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus mengalami pemulihan hidup setiap saat, setiap waktu. Agar tidak didapati celah yang menjadi sandungan bagi orang lain. Lalu langkah apa saja yang dapat kita lakukan supaya kita dapat mengalami pemulihan setiap saat, setiap waktu, Bapak, Ibu, Saudara? Saya temukan ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, marilah kita belajar dari teladan Tuhan Yesus seperti nas Alkitab kita pada pagi hari ini. Dengan cara apa Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita? Yaitu Tuhan Yesus hanya melakukan keinginan atas dasar kasih. Sehingga menghasilkan pemulihan kepada kebenaran. Yang kedua, marilah kita menyediakan waktu setiap hari untuk melakukan persekutuan pribadi dengan Roh Kudus yang melalui doa dan pujian penyembahan pribadi kepada Bapa di surga. Roh Kudus akan menjadi lonceng yang membangunkan kita, mengingatkan kita, menasehati kita, bahkan menegur kita. Sehingga kita segera dapat menyesuaikan kembali keinginan-keinginan kita dengan keinginan Bapa yang di surga. Yang ketiga, dengan mendengarkan dan belajar serta mengerti firman Tuhan hanya dari sumber yang benar, dari pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hidupnya menjadi contoh teladan yang baik sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Bapak, sekarang kita sampai ke bagian penutup. Hari ini saya belajar. Dan kita semua belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana kita semua adalah murid dan juga pelayan Tuhan. Apakah keinginan hidup kita sudah dipulihkan setiap hari? Apakah sudah sesuai dengan selaras dengan keinginan Bapa yang di surga? Hanya Tuhan Yesuslah yang mengenal hati setiap kita masing-masing. Namun pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah saya dan kita semua harus mengalami pemulihan setiap hari. Agar keinginan-keinginan hidup kita selalu dibangun di atas dasar kasih. Itulah kekuatan keinginan yang benar. Sehingga hidup kita menjadi saksi Kristus yang juga akan memulihkan orang lain bagi kemuliaan Bapa di surga. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amin. Saya beri sebuah catatan di pagi hari ini. Keinginan yang benar adalah keinginan yang selaras dengan keinginan Bapa di surga. Keinginan yang salah adalah keinginan yang berseberangan dengan keinginan Bapa yang di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba mohon Roh Kuduslah yang memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Tuhan yang telah kami dengar. Sehingga kami semakin hari semakin disempurnakan menjadi berkat. Bagi mereka yang masih belum mengalami kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Glory, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.